Film yang berjudul The Adam Project yang tayang waktu 2021 di Netflix lalu merupakan salah satu film yang terbilang sukses. Lewat akun Twitter Ryan Reynolds, yang sekarang adalah X, per bulan Maret 2022 lalu, dia juga bilang film ini sudah ditonton lebih dari 92 juta jam di seluruh dunia. Gokil banget gak sih statistiknya? Apa sih yang bisa membuat film ini begitu hype? Dan apa film ini layak untuk mendapatkan kesuksesan ini? Hai guys, hari ini gue bakal bahas film The Adam Project. Tapi sebelum masuk ke dalam review ini, gue mau pastiin dulu nih kalau kalian mengerti tentang channel ini ya. Perlu diingat kalau review dari channel ini, semuanya itu berdasarkan opini pribadi dan tidak dibuat untuk menyinggung pihak manapun. Baik dari tim produksi film atau para aktornya. Dan sebelum nonton review ini, perlu kalian tahu juga bahwa akan ada potensi spoiler yang terjadi. Karena mungkin di review ini akan bahas beberapa bagian dari film dan interpretasi gue sebagai pribadi gitu. Jadi kalau kalian adalah tipe yang gak nyaman atau gak mau kena spoiler, kalian bisa skip video ini dan hopefully kita bisa ketemu lagi di video berikutnya atau saat kalian sudah menonton filmnya. So tanpa panjang lebar lagi, ini review gue untuk film The Adam Project. Oke, gue mau ngomong dari segi premis. Secara premis, The Adam Project ini bukan sesuatu yang baru ya. Jadi ceritanya Ryan Reynolds yang berperan sebagai Adam dari masa depan ini kembali ke masa lalu. Dan di situ dia ketemu diri dia di masa tersebut. Nah, Adam di masa depan ini stuck di masa lalu dan bertemu dengan diri dia di waktu umur 12 tahun. Di sini tujuan Adam masa depan adalah untuk menyelamatkan istrinya yang udah balik duluan ke masa lalu. Sebenarnya motif Adam adalah untuk nyelamatin istrinya aja, tapi ternyata dia sadar kalau misinya lebih besar dari itu. Dan dia harus melawan organisasi ini yang bertujuan untuk menghancurkan dunia. Film ini didirect sama Sean Levy, di mana Sean sebelumnya juga udah pernah kolaborasi bareng sama Ryan Reynolds di film Free Guy. Dan kabarnya sih, Sean Levy ini juga lagi diminta untuk mensutradarai Deadpool 3 juga, bareng Ryan Reynolds lagi. Dan memang Sean sama Ryan ini mungkin agak deket juga ya. Selain mereka tetanggaan di New York, chemistry mereka juga bagus. This is amazing. Isn't it though? Secara konsep, kalau dipikir-pikir film time travel rata-rata akan menghindari seorang karakter bertemu dengan dirinya sendiri. Dan jarang banget sih bisa ngobrol santai kayak Adam ini. Tapi di film ini, let's just put aside the science part and just enjoy the movie. Ada sih teorinya sedikit di bagian belakang, tapi menurut gue itu cuma supaya ada aja alasannya kalau film ini adalah film time travel. Masuk ke bagian karakter, Ryan Reynolds ini sebagai Adam ini benar-benar khas Ryan Reynolds movie ya. Extrovert abis, humoris, dan bisa dibilang kita nggak bisa ngelihat dia sebagai icon yang serius. Pemeran Adam kecil, Walker Scobell, juga punya karakter yang kurang lebih mirip. Secara karakter development, karakter-karakternya cukup singular, cenderung nggak banyak growth yang benar-benar life-changing buat Adam masa depan. Cuma untuk Adam kecil aja yang karakter growth-nya itu lebih life-changing. Karena ada beberapa bagian trauma di hidup dia yang terbuka lagi dan harus dialamin lagi. Dari segi setting lokasi dan tahunnya, ini juga masuk dalam lingkup tahun 2023 ya feel-nya. Nggak ada outer space feeling kayak Guardians of Galaxy atau Star Wars, tapi lebih down to earth. Teknologi sci-fi tetap ada. Bahkan kalau kalian notice, ada referensi lightsaber fight juga dari Star Wars. You wanna see something cool? That's a lightsaber, dude. Quiet now. Tapi setting secara universe-nya ini mostly berada di Earth atau bumi aja. Nggak sampai ada eksplorasi ke planet lain. Tentu ada beberapa action scenes kayak tembak-tembakan sama kejar-kejaran. Ya layaknya action film biasa yang dicampur dari elemen science fiction. Tapi yang membuat movie ini lebih hidup menurut gue adalah dialognya Ryan Reynolds sama Walker Scobell ini. On my merry way. Don't touch that. I was just looking. Don't touch my stuff. Is this a lightsaber? No, it's not a lightsaber. No, enough with the bat already. All right, if I wanted to hurt you, I'd have done it already. Oke, sekarang gue mau bahas ke storyline-nya. Menurut pendapat pribadi,
Ceritanya bukan sesuatu yang baru ya pastinya. A guy tries to save his woman while also saving the world and everyone ends up happy. Yang ngebedain adalah gimana cara alurnya bekerja. Kalau kalian suka sama tipe humornya Ryan Reynolds kayak di Deadpool, ya film ini cocok banget sih untuk kalian. Di film ini nggak banyak bagian yang memperlihatkan darah atau hardcore kissing scenes. Tapi tetap ada ya guys. Kalau menilik lebih lanjut, sebenarnya nggak banyak sih yang bisa didapat dari film ini. Film ini bobotnya cenderung ringan dan bisa ditonton mulai dari anak-anak remaja sampai dewasa. Kalau ditanya bagian mana yang menurut gue paling menarik, gue bisa bilang waktu Adam ketemu sama bapaknya. Bapaknya Adam ini diperankan oleh Mark Ruffalo ya, yang seperti kalian tahu, dia itu juga berperan dalam MCU sebagai Hulk. Kenapa bagian ini paling menarik? Karena di bagian ini, Adam itu akhirnya bisa ketemu dan ngeluarin semua unek-unek selama puluhan tahun yang dipendam ke bapaknya. Di sini ada konflik ego dari Adam, yang sebagai anak memerlukan peran bapak. Dan juga ada ego dari bapaknya Adam, yang sebagai saintis ada tanggung jawab dan aktualisasi diri untuk nemuin penemuan baru yang bisa memajukan dunia. Memang semua butuh pengorbanan sih, dan gak bisa semuanya bisa didapetin di dunia ini. Film ini cenderung lebih mementingkan sisi relationship antar keluarga sama pasangan. Lebih ke arah bagaimana semua problem itu pasti ada di setiap keluarga dan gimana kita tetap tinggal sebagai satu keluarga. Kita harus belajar melihat dari segala perspektif dan sudut pandang dari tiap karakter supaya kita ngerti kalau terjadi masalah, akarnya itu dari mana, dan bagaimana kita berusaha mengerti atau berusaha menyelesaikannya. Konflik pasti akan ada, tapi jangan sampai kita terbawa emosi itu hingga konflik itu makin besar. Tetap harus kepala dingin ya guys. Kalau misalnya kalian punya analisa lain atau pendapat lain untuk film The Adam Project ini, kalian bisa taruh di kolom komentar buat diskusi ya. Gue juga open kok buat pendapat kalian. In the end, film ini tergolong film yang enak untuk masuk kategori binge watching. Kalau pakai term genre musik, ini mungkin masuk ke bagian easy listening ya guys. Gak perlu mikir banyak, sediain cemilan aja sama minuman sambil nonton. Recommended banget buat orang-orang yang lagi nyari hiburan atau escape sebentar dari dunia nyata. Kalau kalian memang tertarik jenis film ini, mungkin kalian juga bisa nonton Free Guy. Ini sebenarnya kolaborasi Ryan Reynolds sama Sean Levy juga. Red Notice atau The Hitman's Bodyguard. Kalau review gua pribadi, skornya ada di 6/10 atau 6 out of 10. Jadi itu aja ya guys review pribadi gue untuk film The Adam Project. Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka review gue kali ini, boleh bantu untuk like video ini dan gue harap gue bisa ketemu kalian lagi di video review gue selanjutnya. Bye and take care.